Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya, teman-teman mahasiswa sekalian. Kita melanjutkan ya pembelajaran kita untuk mata kuliah kewirausahaan di TM yang terakhir ini ya, TM terakhir pamungkas di semester ini. Dan kebetulan juga saya baru bisa menguploadnya ya di Injury Time karena berbagai kondisi. Ya, untuk TM kali ini kita punya topik yang asik banget ya. Ya, sangat pas ya untuk ditaruh di minggu-minggu terakhir dari perkuliahan karena memang kita akan membicarakan tentang pengembangan usaha. Jadi usaha yang sudah kita rintis nih dari TM1 sampai TM kesekian kemarin, kita ibaratkan itu sudah berjalan dengan baik, dengan lancar ya. Produktivitas terjaga, terus juga secara profit itu berjalan sesuai ekspektasi. Nah, berarti waktunya perusahaan kita untuk berkembang gitu ya, jangan hanya stagnan pada satu kondisi atau satu level, tapi harus kita tingkatkan ya dalam beberapa hal. Nah, itu nanti yang akan kita bahas ya, apa itu pengembangan usaha ya, atau kita sering menyebutnya itu scale up ya. Seperti apa sih, terus bagaimana cara melakukannya, dan di sektor-sektor mana aja yang kita bisa scale up ya. Bagaimana caranya men-scale up. Nah, itu kita yang akan bahas pada TM kali ini. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu, supaya kita memperoleh ilmu yang bermanfaat dan pembelajaran kita semua diberikan kelancaran. Doa dipersilakan. Ya, oke. So, ini dia slide-nya. Kita akan membahas yang namanya skill up ya. Dan kebetulan saya ya dan tim di usaha kita di BD Sekian Malang saat ini sedang on the way ya, dalam satu fase di mana kita juga sedang scaling up di banyak sisi. Jadi dulu kita pernah melakukan scale up sekitar 2 tahun lalu, di mana kita membentuk divisi-divisi baru. Nah, kali ini kita melakukan scale up dengan membentuk branch ya, cabang atau unit baru di tempat yang berbeda. Oke. Dalam sesi kali ini ada 4 poin utama ya yang kita akan bahas. Kita review dulu nih sebenarnya perjalanan bisnis kita itu seperti apa ya. Sebenarnya ini banyak sudah dibahas di business planning di TM saya yang sebelumnya. Nah, baru kita mengenal skill up dan berbagai lininya ya. Skill up itu apa, terus gimana saja yang bisa di skill up ya. Dan optimalisasi kolaborasi untuk menunjang skill up perusahaan kita. Gitu ya. Oke. Terakhir, nah ini kita akan kupas bagaimana CEO ya. Leader dari suatu perusahaan ini harus bisa berperan sebagai kolaborator yang handal, membuka berbagai jejaring kemitraan, partnership, supaya skill up ini berjalan dengan benar-benar optimal. Oke, pemanasan nih. Sebelum kita mulai kuliahnya ya, masuk ke materi, ada satu quote yang very nice untuk kita simak bersama. Apa itu? The best preparation for tomorrow is doing your best today. Ya, kita semua ingin tentu hari esok itu lebih baik, hari esok menjadi lebih baik, masa depan menjadi lebih cerah gitu ya. Perjuangan mendapatkan hasil sesuai dengan ekspektasi. Nah, how to do it? Ya, the best way to do it adalah doing your best today. Nah, okay. Dengan everyday ya kita terus melakukan our best, maka the next day itu will be better, better and better. Nah, seperti itu teman-teman ya. So, kita fokus pada momen ini, saat ini, hari ini, doing your best. Nah, ini kita kilas balik sejenak nih. Kompleksnya perjalanan bisnis kita ya, mulai dari awal dulu. Mulai dari awal dulu. Kesalahan media.
Nah, mulai dari awal nih ya, kita flashback ya, siklus cycle bisnis kita. Mulai dari persiapan yang membuat bisnis planning ya, dan lain sebagainya. Semua kita rencanakan nih, visi, misi, tujuan ya, rencana strategis, modal, surplus, dan SDM. Oke, setelah kita persiapan, kita pelaksanaan nih, mulai produksi ya, menghasilkan produk barang maupun jasa ya, manajemen tata kelola supaya produksi berjalan lancar hingga pemasaran dan customer service. Tahap kedua ya, sudah terlaksana. Nah, sambil terlaksana kita harus melakukan controlling, kan begitu ya. Semua harus dicek satu persatu, semua lini bisnis kita dipastikan berjalan sesuai tupoksinya. Nah, sesuai tupoksinya dan berkontribusi terhadap perusahaan ya, terhadap produktivitas perusahaan. Jadi kita cek semua KPI ya, Key Performance Indicator di semua lini pelaksanaan ya. Terus kita evaluasi. Nah, evaluasi rutin nih, bulanan, semester, tahunan gitu ya. Seperti apa pencapaian per divisi, seperti apa profit kita, seperti apa kerugian kita gitu ya. Jadi omset, profit dan juga saving ya. Ini kita evaluasi. Nah, ketika evaluasi ini sudah menunjukkan hasil yang memuaskan ya, sesuai dengan ekspektasi atau roadmap kita, nah, maka sudah waktunya kita melakukan pengembangan. Jadi ini tahap yang akhir ya, akhir datangnya ini pengembangan ini ya. Bisa pengembangan skala produksi. Nah, produknya itu kapasitas produksi 100 menjadi 500. Nah, itu ya, skill up. Atau varian, kita meluncurkan produk baru, kita meluncurkan unit usaha baru dan something else ya. Pengembangan jangkauan ya, akses kita ke customer lebih luas akhirnya. Awalnya hanya menjangkau kota Kabupaten Malang, sekarang Jawa Timur. Nah, boleh pengembangan seperti itu juga sangat bagus ya. Dan semua itu akan sangat direkomendasikan ya kalau kita melakukan pengembangan itu melalui apa? Kolaborasi, networking, jejaring atau partnership. Ya, teman-teman ya. Nah, ini dia tahapan bisnis kita nih. Dan sekarang kita sudah sampai pada tahap pengembangan. Oke. Nah, kita mulai perkenalan dengan skill up bisnis ya. Jadi yang dimaksud skill up bisnis itu apa? Itu adalah tahap lanjut ya dari bisnis yang kita jalankan saat perusahaan sudah mencapai banyak hal. Oke, mendapatkan beberapa kesuksesan dan siap untuk berkembang lebih jauh. Nah, jadi sudah ada banyak achievement ya, banyak pencapaian, banyak prestasi nih yang sudah kita raih dari bisnis kita gitu ya. Nah, apa aja parameter yang bisa kita jadikan acuan ya bahwa bisnis kita ini waktunya nih untuk tumbuh dan skill up ya. Yang bisa kita lihat pada poin di bawahnya. Perusahaan mampu menghasilkan profit rata-rata 20% ya dalam 1 tahun kalender. Itu ya. Jadi rata-rata profit adalah 20% dari omset ya. Omset itu kan pendapatan kasar ya. Total uang yang masuk dari customer itu adalah omset atau revenue. Dan nanti omset ini kan akan dipotong biaya produksi, dipotong gaji, dan lain-lain. Nah, jika kita bisa memperoleh 20% dari omset itu berupa profit, nah maka bisa dikatakan perusahaan kita ini sudah ideal, sudah sehat untuk scale up. Gitu ya. Oke. Ini menurut apa? OECD ya, suatu forum internasional tentang bisnis dan kolaborasi ya, ekonomi. Atau nah, indikator yang lain adalah perusahaan mampu memberikan impact yang signifikan dan stabil, baik secara internal maupun eksternal. Ini menurut World Economic Forum ya. Jadi impact-nya signifikan baik internal maupun eksternal. Internal berarti apa? Kesejahteraan perusahaan signifikan dan stabil gitu loh ya. Naik terus. Nah, SDM juga begitu. Karirnya berkembang terus. Ya, awalnya pelaksana tingkat bawah, menengah, manajer. Nah, naik. Oke. Kesejahteraan karyawan juga bagus gitu ya, dan secara eksternal juga citra perusahaan ini naik gitu ya. Jumlah customer semakin banyak dan lain sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa perusahaan kita sudah siap untuk melakukan scaling up. Gitu ya, teman-teman ya. Dan ada banyak lagi kalau Anda hunting ya di textbook entrepreneurship,
banyak sebenarnya indikator skill up ya. Cuman kalau dikerucutkan akan mengarah ke sini ya. Ada juga yang menyebutkan ini per tahun itu bisa nambah 20% jumlah SDM. Nah, gitu ya, 20% kan berarti 1/5. Jadi kalau kita memulai itu berlima, 1/5-nya berarti kan 1, tahun depan nambah 1 jadi 6. Ya, terus tahun depannya lagi nambah 2 jadi 8. Nah, itu salah satu indikator bahwa pengembangan kita itu signifikan nih. Karena penambahan SDM-nya itu 20% setiap tahunnya naik terus konsisten. Nah, itu sudah matang nih perusahaan, berarti sudah waktunya untuk expand ya, berkembang dan scaling up. Nah, ini ya teman-teman ya, konsep dasar terkait scaling up, saya harap bisa dipahami dengan baik ya. Nah, bagaimana terus perpindahan ya, transisi atau transformasi dari yang awalnya itu pemula ya, masih rintisan, masih perjuangan menjadi skill up atau pengembangan. Kita bisa lihat nih, nanti yang akan terjadi ya transisinya ya. Pertama mulai dari ruang lingkup aktivitasnya. Kalau masih startup, itu kita masih uji coba model bisnis ya, membuka pasar, memenuhi kebutuhan operasional internal. Gitu ya. Jadi saya punya model bisnis nih. Contoh mungkin ya yang saya kembangkan sendiri ya di Pedicare. Oh, model bisnis kita perawatan luka gitu ya. Ini kira-kira jalan nggak ya? Nah, kan gitu ya, persis pertanyaan di awal itu ya. Coba dijalankan, kita lihat bagaimana respon pasar. Nah, membuka customer, membuka pasar. Itu fase-fase startup ya. Dan uang yang masuk itu mayoritas masih untuk memenuhi kebutuhan operasional ya. Pengadaan alat, pengadaan bahan, gaji karyawan, gaji manajemen, pengeluaran rutin ya, listrik, air, internet, dan lain-lain. Nah, masih untuk rumah tangga internal. Nah, ini ruang lingkup aktivitas kalau kita masih levelnya startup. Gitu ya. Nah, kalau sudah waktunya skill up, ini sudah model bisnisnya terbukti efektif. Gitu ya. Oh, ternyata perawatan luka ini banyak demand-nya. Nah, gitu ya. Terus disambut baik oleh masyarakat maupun dunia kesehatan. Gitu ya. Dan kita ternyata sudah memperoleh profit yang bagus. Untuk operasional internal itu sudah berlebih ya, sudah banyak saving, profitnya itu bagus dan stabil. Jadi nggak naik turun ya. Kalau naik turun berarti masih startup ya, masih posisinya ya. Fokus pada melebarkan sayap dan menambah unit produksi. Nah ini dia kalau sudah proses scale up ya. Jadi melebarkan sayap. Awalnya hanya Malang Kota, sekarang Kabupaten dan Kota Batu misalkan ya, melebarkan sayap. Menambah unit produksi. Nah, tim perawatan luka ditambah nih. Awalnya rintisan hanya berdua, sekarang berempat. Nah, contoh seperti itu ya. Ini sudah mulai berarti scale up. Oke. Terus dari sudut pandang ini, sumber daya manusia ya dan pengorganisasian ya, job deskripsi. Kalau startup itu secara umum jumlah staff kurang dari 10, teman-teman ya. Terus founder ya, pendiri, terus CEO dan staff itu menghandle banyak hal sekaligus. Jadi kayak semua orang itu serba multitasking gitu ya. Jadi saya sebagai founder Pedicare ya memanage tapi juga masih pegang pasien gitu ya. Selain pegang pasien juga aktif di bikin konten sosial media dan lain-lain. Nah, jadi semua orang melakukan banyak hal ya. Jadi serba multitasking masih ya. Masih merintis. Nah, itu cirinya levelnya masih startup gitu ya. Tapi kalau sudah menuju ke scale up, jumlah staff dikatakan setidaknya 10 atau lebih. Gitu ya. Dan nah ini yang menjadi penciri adalah job desk-nya itu spesifik sudah. Satu orang dengan orang yang lain ini sudah punya wilayahnya sendiri-sendiri. Nggak lagi tumpang tindih dan tidak lagi menghandle banyak hal yang berbeda-beda dan nggak berhubungan. Gitu ya. Oke. Kemudian lebih banyak manajer. Nah, gitu ya. Karena masing-masing orang sudah punya job desk sendiri-sendiri, nah harusnya dibentuk tim, divisi. Akhirnya terbentuklah manajer di situ. Manajer divisi wound care, manajer divisi marketing, manajer divisi caregiver atau home care. Nah, contoh seperti itu ya. Oke, nah ini sudah tarafnya taraf skill up kalau sudah seperti itu. Oke. Nah, terus dari segi resiko, potensi resiko dan potensi keuntungan. Kalau masih startup itu biaya operasional relatif rendah. Ya, kenapa? Karena orangnya masih sedikit. Produksinya juga belum masif gitu ya.
Nah, karena produksi masih sedikit, orang juga masih sedikit, keuntungan pun masih minimal, gitu ya. Keuntungannya masih minimal, nggak bisa langsung viral, panen kaya raya seperti Indra Ken atau siapa itu, Doni Salmanan ya. Nah, itu aneh sekali ya. Wajar kalau akhirnya menjadi abnormalitas ya. Oke, nah terus pada startup ini kan munculnya resiko relatif lebih besar. Resiko nggak laku, ya, resiko defisit kasnya, ya, model bisnis tidak berjalan. Nah itu resikonya relatif lebih besar karena masih mencari bentuk, ya, dan melihat respon pasar. Oke. Nah meskipun resiko kans munculnya resiko ini lebih besar, tapi nominal resiko itu relatif lebih kecil. Nah gitu teman-teman ya. Karena biaya operasionalnya kan rendah ya, jadi secara nominal itu resikonya relatif enggak yang gila-gilaan, gitu ya. Oke, nah tapi kalau sudah levelnya scale up, biaya operasionalnya tinggi nih. Kenapa? Karena produksinya itu besar, jumlah stafnya banyak, yang diurus itu lebih macam-macam divisinya. Maka biaya operasional tinggi. Nah, tapi yang keren adalah keuntungan relatif besar. Kenapa? Karena masing-masing orang dituntut untuk produktif gitu ya. Jadi kalau stafnya 5 dengan 10 ini produktif semua, nah maka potensi profitnya juga akan meningkat besar. Gitu ya. Kans munculnya resiko lebih rendah. Kenapa? Karena model bisnis sudah terbukti berjalan dengan bagus. Ya, resiko-resiko yang muncul pada fase startup sudah teratasi semua dengan strategi dan manajemen yang baik. Jadi kans munculnya resiko lebih rendah. Nah, tapi sekali terjadi resiko, itu nominalnya seringkali akan lebih besar, gitu ya. Karena mainnya sudah di level atas ya, sudah pakai skala produksi yang tinggi, sudah pakai strategi marketing yang mahal, gitu ya, mengeluarkan banyak biaya untuk marketing dan lain-lain. Sehingga kalau mengeluarkan marketing dengan jumlah besar ternyata untung kecil, nah maka defisitnya akan besar. Nah ini ya teman-teman ya, yang menjadi perbedaan ya, perusahaan ini sedang starting up atau scaling up, setidaknya bisa dilihat dari 3 sudut pandang ini. Oke, nah, kita lanjutkan nih. Nah sekarang dengan kondisi perusahaan yang sudah baik, kurva keuntungan yang stabil gitu ya, dan jumlah SDM yang terus bertambah. Nah kira-kira apa saja sektor target yang kita bisa mainkan ya untuk scale up? Nah jawabannya adalah di sini. Di bawah sorotan lampu ini ya. Yang pertama harus masuk ya dalam rencana scaling up kita adalah produknya. Karena bisnis itu bisa berjalan kalau produknya itu laku. Nah, kan begitu. Sehingga yang paling dulu kita harus scale up kan adalah produknya dulu. Oke, nah dari produk yang kita punya itu apanya yang mau kita scale up? Nah, ini boleh variannya ya, muncul varian-varian baru. Atau kapasitas produksinya, jumlah produksi ditingkatkan, ya. Atau reach, nah jangkauan produk kita yang awalnya masih jualan offline, sekarang online, bisa menjangkau seluruh Indonesia. Nah, contoh ya, reach atau quality. Nah, kita mengeluarkan produk dengan spek yang lebih keren. Jadi awalnya itu kelas 3, sekarang muncul produk kelas 2 dan kelas 1 dan VIP. Nah, gitu ya. Jadi muncul apa? Kualitas. Produknya sama tapi ada kualitas yang membedakan. Nah, itu juga termasuk dalam skill up produk. Nah, dengan kita skill up produk, otomatis rentetannya adalah akan membawa skill up pada bidang yang lain, ya, pada sumber daya manusia, ya, menambah orang, menambah manajer, ya, open recruitment lagi untuk posisi baru, nah gitu ya. Kemudian juga promosi juga harus lebih gencar. Kenapa? Karena kita produknya kita skill up. Kalau marketingnya tetap marketing yang ala-ala startup, nah tentu nggak akan diserap pasar dengan maksimal kan. Nah maka marketingnya pun akan terskill up, gitu ya. Tata kelola keuangan pasti akan terimbas juga. Awalnya main di omset 10 sampai 20 juta, sekarang mainnya di omset 50 sampai 100 juta. Nah, pasti sistem keuangan, tata kelola keuangan, sumber daya manusia yang mengelola keuangan juga harus ditambah, ya. Dan tidak jarang itu juga akan berdampak pada sarpras ya, facility, sarana prasarana. Ya.
Kantornya awalnya diisi 5 orang, sekarang diisi 10 orang. Nah, butuh pengembangan. Awalnya mainnya pakai satu PC, satu laptop cukup. Nah, sekarang nggak cukup lagi. Nah, akhirnya harus scale up juga. Nah, ini ya teman-teman ya rentetannya ya. Jadi banyak ya yang kita akhirnya harus sesuaikan. Begitu produknya scale up, yang lain ikut. Nah, kalau seperti itu berarti kan hampir semua lini produk kita itu akan terangkat ya. Nah, ngangkatnya pakai apa Pak ini? Kok sepertinya abot ya, berat. Nah, opsinya ada dua. Pakai internal resources atau external collaboration. Nah, gitu ya. Internal resources artinya pakai sumber daya internal perusahaan. Jadi memang Anda sebagai CEO itu sudah mengeset ya, ketika keuangan sudah bagus, ini savingnya itu masif sekali, nyimpen nabungnya perusahaannya. Sehingga 4 tahun ke depan harapannya sudah terkumpul dana 200 juta fresh. Nah, untuk kita pakai skill up. Nah, itu bisa ya. Atau nah, kolaborasi ini yang paling banyak dilakukan ya. Karena soalnya kalau menunggu sumber daya internal naik secara signifikan itu butuh waktu yang lama. Tapi kalau kolaborasi ini kita bisa berbagi ya, strength sharing, berbagi kekuatan dari kita dan mitra kita. Gitu ya. Ini yang paling disarankan ya. Oke ya. Nah, akhirnya kita bisa dapat message dari sini. Oh, berarti ketika kita sudah ingin skill up, wajib nih membuka banyak jejaring ya, kolaborasi dengan banyak pihak ya, itu penting sekali. Oke ya. Nah, kemudian apa pesan yang kita dapat di sini? Scaling up ya, membuka potensi keuntungan yang lebih besar ya, tapi juga level resikonya itu juga berbeda gitu ya. Anda mempekerjakan 5 orang dengan Anda mempekerjakan 15 orang. Pasti akan berbeda tingkat resikonya ya. Kalau 15 orang ini adalah excellent worker ya, pekerja yang excellent dan berprestasi semua, bahagia sekali ya, pasti langsung omset naik berkali-kali lipat. Tapi kalau dari 15 ini separuhnya bermasalah, nah itu hanya menambah beban perusahaan akhirnya. Itu contoh ya, bagaimana resiko-resiko ini levelnya sudah berbeda. Oke. Nah, salah satu strategi untuk mengantisipasi resiko scale up ini adalah dengan menggunakan kekuatan dari mitra kita, gitu ya. Jadi kita cari mitra itu yang punya strength yang berbeda dengan kita ya teman-teman ya, sehingga akhirnya bisa saling mengisi ya. Contoh saya ingin ini nih, kan saya jualan sandal diabetes nih ya, saya ingin meningkatkan kapasitas produksi yang sekarang itu 100 pasang per bulan menjadi 200. Nah, kalau secara internal berarti saya harus beli alat. Ya, beli alat, mesin produksi, mesin untuk menjahit, untuk merekatkan, nah, untuk memberi label itu semua harus internal saya sediakan. Nah, tapi kalau eksternal saya tinggal mencari rekanan atau pabrik yang sudah established. Nah, gitu ya, untuk meningkatkan skala produksi. Nah, dengan saya bekerja sama dengan pabrik yang sudah berpengalaman puluhan tahun memproduksi sandal, maka resiko-resiko malproduksi ya, jahitan yang nggak bagus, kegunting, sobek, ukuran nggak sama kiri kanan itu bisa diminimalisir. Karena apa? Eksternal partner kita sudah excellent, memiliki strength yang bagus dan menguntungkan. Nah, contoh begitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi dengan adanya kolaborasi ini akan membawa apa? Perspektif baru, ide, semangat, dan kreativitas baru, gitu ya. Dengan saya bekerja sama dengan pabrik sandal yang sudah terkemuka dan sudah pengalaman nih, ternyata mereka bisa nih menawarkan bentuk-bentuk lain, warna-warna baru. Nah, itu semua akan membawa apa ya, udara segar ya, angin segar ke perusahaan kita melalui apa? Kolaborasi. Ya. Nah, tapi kalau Anda tetap mau pakai yang internal resources itu pun juga nggak salah ya, nggak ada yang salah. Tergantung kondisi perusahaan deh, mana yang memungkinkan ya. Kalau memang profitnya itu besar sekali gitu ya dan secara internal sudah mampu ya that's fine ya. Poin-poin yang krusial kita garap sendiri, kolaborasinya di poin-poin yang tambahan. Contoh seperti itu juga bisa. Nah, ini ya gambaran dari skill up yang kita bisa lakukan ya di sisi-sisi mana aja dan bahan bakarnya atau bensinnya dari mana untuk skill up.
Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Next, kita punya quote inspiratif berikutnya. Apa itu? Competition makes us faster, ya. Tapi collaboration makes us better. Nah, oke ya. Adanya persaingan ya dengan kompetitor itu akan membuat kita melangkah lebih cepat, berpikir lebih cepat ya, selalu berusaha selangkah di depan. It's okay. Tapi dengan adanya collaboration, nah ini kita dalam memenangkan kompetisi ini tidak hanya faster tapi juga better di segala lini. Oke, jadi kolaborasi adalah hal yang wajib. Ya. Nah, saya punya quote yang bagus nih ya. Apa itu? Brand yang rajin berkolaborasi akan terasa baru dan segar selalu. Nah, gitu ya. Brand yang rajin bikin konten, otentik dan unik ya, akan terasa dekat dan selalu lekat. Nah, oke ya, keren sekali nih. Saya begitu terinspirasi oleh quote ini ya, sehingga mindset kolaborasi, mindset content production ini begitu kentara nih kalau teman-teman semua melihat ya yang namanya Pediscale. Oke, jadi collaborating is living. Perusahaan itu kita ibaratkan kayak manusia ya. Manusia itu makhluk sosial yang harus bersosialisasi. Nah, sama perusahaan juga seperti itu. Wajib harus mulai mengembangkan kolaborasi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga bisa didapatkan poinnya. Nah, ini kalau diilustrasikan nih. Kalau kita nggak kolaborasi ya, perusahaan-perusahaan atau startup itu ibarat titik-titik kecil hitam yang terpencar. Tapi begitu mulai berkolaborasi, terbentuklah jejaring nih, yang saling mengkoneksikan satu sama lain, dan memunculkan warna-warna baru ya, yang awalnya itu suntuk ya, hanya hitam aja semua. Ada yang ungu, biru, nah, biru tua, biru muda, hijau, dan lain sebagainya. Nah inilah hasil dari kita kolaborasi. Oke ya. Ilustrasi yang bagus nih saya rasa. Oke, nah ini beberapa contoh ya, beberapa contoh skill up yang dilakukan melalui kolaborasi. Ada merger perusahaan, ada juga akuisisi atau ya kerjasama biasa gitu ya. Contoh kalau merger itu yang paling baru dan terkenal ya ini GoTo ya, Gojek dan Tokopedia. Oke, jadi Anda belanja di Tokopedia bisa pakai GoPay sekarang lebih mudah, pengiriman langsung cepat gitu ya. Dan dua arah ya, bagus. Ini yang paling legend ya, Exxon dan Mobil. Ini dua perusahaan minyak Amerika ya. Waktu itu Exxon ini nomor 1, Mobil nomor 2. Terus merger menjadi satu kekuatan yang absolut sekali ya. Ini contoh ya, kalau skill up di level perusahaan besar ya, bisa merger. Kalau kita yang startup sih cukup kolaborasi ya, kerjasama, perjanjian kerjasama itu aja cukup ya. Tapi kalau di level yang lebih tinggi ada merger. Ada juga akuisisi. Nah, ketika yang kita ajak rekanan itu ternyata levelnya itu lebih kecil dari kita dan sepertinya kita bisa mengakuisisi. Artinya apa? Menjadikan dia itu bagian dari kita. Nah, itu contoh akuisisi ya. Kita beli perusahaannya dia, berikut dengan CEO-nya dan semua asetnya kita beli. Nah, ini akuisisi yang paling legendaris ya. Apa itu? Google mengakuisisi suatu perusahaan pengembang software kecil Android. Nah, oke. Jadi Android itu bukan punya Google dari awal ya. Jadi Android itu perusahaan memproduksi software smartphone yang waktu itu masih kecil. Kompetitornya waktu itu ada Apple ya, dengan iOS-nya itu jauh lebih besar. Nah, Google melihat potensi di Android ini, diakuisisi terus digabungkan aset dan strength-nya ya dari Android dan Google. Terciptalah Android yang sekarang Anda pakai di smartphone Anda itu, menguasai dunia ya. Dan dengan harga yang ya waktu itu ya untuk skala Google ini relatif sangat murah harga akuisisi Android-nya, tapi hasilnya itu beratus-ratus kali lipat. Nah, itu ya. Ini keren sekali ya. Coba kalau pas ada waktu ya, Anda baca story-nya ya, akuisisi Android oleh Google. Itu keren sekali. Ya, itu ya beberapa contoh teman-teman ya. Nah, sekarang kita nih sebagai owner startup. Kita sebagai owner startup, siapa saja mitra kolaborasi kita? Ini kita akan bahas pada part 2 dari slide kita.